Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita langsung pada A-I-U-B, yaitu cara praktek untuk mengetahui di mana makharijul huruf secara tepat dan sifat-sifatul huruf yang ada pada huruf tersebut. Oleh karena itu Ustadz dan Asatidzah Al-Kiram rahimani wa rahimakumullah sama-sama menirukan bacaan kita terkait dengan materi kita. Ini pada sesi pertama kita akan mengkaji A-I-U-B. Kemudian setelah zuhur nanti insyaallah akan kita lanjutkan dengan bedah gharib. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung huruf pertama kita yaitu huruf yang keluar dari al-halq, yaitu dari tenggorokan. Dari mana? Dari al-halq yang terbagi menjadi 3 titik. Titik pertama yaitu aqsal halq, titik kedua wasatul halq, dan titik ketiga adalah adnal halq. Yang pertama aqsal halq adalah huruf hamzah, yang bisa kita deteksi huruf hamzah itu dan huruf-huruf yang lainnya dengan cara mematikan huruf tersebut. Kita matikan huruf tersebut. A sama A-I-U-B, an-ani a'na minal mu'n. Kita berhentikan di sini aja. Kita usaha setiap kali huruf mati, setiap kali kita berhenti maka huruf itu kita matikan, ya. Minal mu'n sama gitu. A-I-U-B, an-ani a'na minal mu'n. Minal mu'ni ma'i an-ani'a. Minal mu'ni ma'i an-ani'a. Oke, bagus. Diulang lagi. A-I-U-B, silakan. A-I-U-B. Terus. Tidak minal mu'ni, minal mu'n. Hurufnya disukun, minal mu'n. Diulang lagi. A-I-U-B. Lanjut, Bon. Ayo, minal, silakan. Minal mu'ni an-ani'a. Jelas ya, huruf hamzah jelas, yaitu harus tampak syiddahnya, tampak jaharnya, dan tarkiknya karena dia mempunyai sifat istifal dan seterusnya. Berikutnya adalah huruf, kita kasih contoh dulu dalam bentuk kalimat masrufah. Adima ya'dimu adaman ma'dama. Sama. Adima ya'dimu adaman ma'dama. Adimum ma'dum. Adimum ma'dum. Idim la tadim. Idim la ta'dim ma'dam mi'dam. Sama. Idim
Bagus. Itu contoh dalam bentuk sarafnya ya. Berikutnya satu makhraj dengan huruf hamzah yaitu huruf sama huruf apa ini? Ha. Huruf ha. Hahi hubah. Hu han hani ha na minal muhn. Minal muhni mahihan haniha. Bagus, diulang lagi. Hahi hubah. Berhentikan. Kita berhentikan minal muhn kemudian diulang lagi. Hahi hubah sama hahi hubah. Hu han haniha na minal muhn. Minal muhni mahihan haniha. Oke, belum terbiasa. Jadi masih pelecok. Haba yahabu haibatan mahabah sama haba yahabu haibatan mahabah. Haibum mahib. Hab la tahab mahab. Nah itulah contoh huruf ha yang makhrajnya sama dengan huruf hamzah yang dibedakan dari segi sifatnya yaitu sifat hamas dan rikhwah. Berikutnya naik pada titik tengah. Titik tengah dari tenggorokan yaitu hurufnya a sama a tampak sifat tawassutnya huruf ain. Lin Umar sifat tawassut. Artinya tawassut sebagaimana kita ketahui dia berada di antara baina rikhwin wa syiddah. Antara syiddah dan rikhwah. Itu adalah tawassut yang terdiri hurufnya antara lain huruf a apa? A lin Umar. A ya'uba. Au an ani a'na minal mu'an. Minal mu'ni ma'i an ani'a. Minal mu'ni ma'i an ani'a. Itu huruf ain jelas ya. Jadi dia dibedakan dengan hamzah itu beda makhraj dan beda sifat ya. Makhrajnya jelas ada di tengah. Sehingga tidak benar kalau kita membaca huruf hamzah menjadi ain atau sebaliknya huruf ain menjadi hamzah. Kita praktekkan huruf dalam kalimat saraf. Wada'a yada'u wad'an mawdi'a sama واضع موضوع. ضع لا تضع موضع ميضاع.
Itu huruf apa? Ain. Jelas ya? Kemudian huruf berikutnya yang sama makhrajnya dengan huruf ain adalah huruf Huruf apa? Huruf apa ini? Huruf ha. Yahubah. Yahubah. Huhan hanihahna minal muhn. Minal muhni mahihan haniha. Perhatikan huruf ain dan ha makhrajnya sama, sifatnya beda. Kalau sifatnya huruf ha adalah hamas dan rikhwah, sedangkan huruf ain itu adalah mempunyai sifat tawassut, yang berarti kalau kita memberikan haknya sifat tawassutnya ain adalah dia tidak mengalirkan suara seperti mengalirnya suaranya huruf Perhatikan ya, dia mengalir suara rikhwahnya huruf ha. Di samping itu desisnya pun atau hamasnya pun juga mengalir, itu huruf ha. Dia harus mengalir huruf Ar-Rahmani sama. Beda dengan na'budu. Ya kan, beda kan? Yang huruf ha mengalir sedangkan itu hanya sebagian, sehingga posisi tawassut itu tidak boleh ditahan seperti tertahannya sifat syiddah yaitu hamzah itu hamzah, dan tidak boleh rikhwah seperti rikhwahnya ha. Paham ya? Sehingga harus tampak na'budu sama na'budu, dan harus dibedakan dengan ar-rahmani. Jelas kan? Ahnya harus mengalir. Karena kalau tidak kita alirkan huruf ha di sini, maka akan menyerupai huruf ain. Sifatnya seperti sifat tawassut, tidak boleh. Makanya ketika kita baca hahihubah sama ar-rahmani. Nah, seperti itu ya. Ar-rahmanir rahim. Him. Ar-rahmanir rahim. Untuk pelatihan seperti ini harus bersuaranya, dengan sebab yang kita latih itu adalah suara. Kalau pelan-pelan suaranya nggak bisa maksimal, kecuali kalau sakit seperti saya nggak bisa keras dengan banyak. Fataha yaftahu fatham maftaha sama. Fataha yaftahu fatham maftaha. Fataha ha. Fataha yaftahu. Yaftahu fatham maftaha. Fatihum maftuh. Fatihum hu. Fatihum maftuh. Iftah la taftah maftahum miftah. Iftah la taftah maftahum miftah.
perhatikan semuanya mengalir ya. Nafasnya harus mengalir. Maftahum miftah. Mana? Ini huruf apa? Huruf ha. Tampak jelas sih? Oleh karena itu ketika kita membaca Al-Quran usahakan jangan cepat-cepat, okay? Karena kalau cepat-cepat khawatir akan menjadikan antara satu huruf dengan huruf yang lainnya sifatnya tidak terkena, akhirnya menjadi sama. Gara-gara terlalu cepat. Berikutnya kita masuk pada titik yang ketiga dari makhrajnya al-halqa, tenggorokan, yaitu huruf sama seperti huruf ha, yaitu mempunyai sifat hamas dan rikhwah. Hanya saja huruf ha di sini karena posisinya ada di atas sehingga dia ditambah sifatnya yaitu isti'la. Kalau huruf ha, ain, hamzah dan ha itu istifal karena posisinya di bawah ya. Kalau sudah paling atas di sini maka dia mempunyai sifat apa? Isti'la. Ya, posisinya tinggi. Maksudnya suaranya harus ditekan ke atas. Suaranya ditekan ke atas sehingga menelurkan sifat tafkhim. Sifat apa? Tafkhim, yaitu menjadi tebal suaranya. Kho sama? Kho. Khubakh. Nah, tebalnya jangan lupa dengan ditekan karena posisinya di atas maka harus ditekan. Kho. Khubakh. Khukhan khani khakhna minal mukhn. Sama? Minal mukhni makhikhan khanikha. Minal mukhni makhikhan khanikha. Bagus. Itu huruf apa? Huruf kha. Kita contoh dalam satu kalimat. Khalaqa yakhluqu khalqan makhlaqa. Sama? Khaliqum makhluq. Khaliqum makhluq. Ukhluq la takhluq makhlaq. Ukhluq la takhluq makhlaq. Nah, seperti itu ya. Min syarri ma khalaqa. Itu huruf apa? Jelas dia tampak posisinya ada di atas ya. Huruf kha harus dibedakan. Dia mempunyai sifat amas juga mempunyai sifat rikh sama seperti huruf ha sebelumnya, tapi dia dibedakan dengan huruf ha makhraj dan sifat isti'la'nya. Berikutnya huruf yang sama keluarnya dengan huruf kha yaitu ada di titik atas dari tenggorokan adalah huruf L. Sama? L. Perhatikan tebalnya L. Al-maghdubi. Jadi posisinya mal, ghairil maghdubi. Ya kan? Sama seperti dengan huruf kha, sama seperti huruf ha harus mengalir. Suara mengalir juga, tapi kalau kha di sini punya sifat hamas, kalau ghain tidak mempunyai sifat hamas. Dia cukup sifat rakhwah. Yang berarti suaranya mengalir tanpa
tanpa mengalirkan nafas. Sehingga bunyi L. Coba. Harus mengalir. L. L. Ra. Ra. Raghi ghubar. Ghugan ghani gharna minal mughn. Seperti itu. Minal mughni maghiran ghanira. Minal mughni maghiran ghanira. Jelas ya? Itu kalau kita sudah bisa mempraktekannya, ya harus dibaca dalam Al-Quran dengan cara seperti itu. Jangan ghairil makdubi, ghairil makdubi, hilang apa? Makhrajnya hilang, sifatnya pun hilang. Mestinya ghairil maghdubi alaihim, seperti itu. Saya coba. Ghairil maghdubi. Seperti itu. Okay? Itu huruf apa? Ghain. Kita praktikkan dengan sarafnya. Ghaza yaghzu ghazwan maghza. Sama? Ghaza yaghzu ghazwan maghza. Ghazim maghzu. Harus ditekan. Pokoknya prinsipnya dalam bacaan itu, ketika kita menjumpai huruf tasydid harus ditekan dan tidak boleh dimolorkan. Nggak boleh maghzu, tidak boleh. Cukup ditekan saja sebagaimana huruf-huruf yang lain ketika bertasydid. Contohnya fatal, cukup ditekan saja. Fatal. Tidak boleh kita fatal, nggak boleh. Mustamir aja ditekan saja. Tidak boleh ditambah mustamir, tidak boleh. Ya. Sebagaimana hurufnya pada kalimat as-samiri, sama? As-samiri. Ya, seperti itu huruf tasydid itu. Maghzub, sama? Ughzu la taghzu maghzam mirza. Sama? Ughzu la taghzu maghzam mirza. Nah, seperti itu. Jelas? Huruf ghain jelas? Dipraktekkan ya, cara mempraktekannya seperti itu nanti. Berikutnya, tuntaslah huruf-huruf yang ada di tenggorokan dari makharijul huruf al-halqa, ya, yang terdiri dari berapa? 3 titik, ya. Berapa? 3 titik, bawah, tengah dan atas.